Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ratmi Winasih, CGP Angkatan 9, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebelum merumuskan visi, kita harus memahami konsep ATAP. A. Awal atau aset. T. Tantangan. A. Aksi. P. Perubahan. A. Aset. Lingkungan kelas telah tersedia. Yang kedua, masih banyak siswa yang belum sadar arti kebersihan. Yang ketiga, suka keindahan tapi belum bisa membuat. Tantangan. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung. Yang ketiga, membangun kolaborasi antara wali kelas, siswa, kepala sekolah, dan guru. Aksi. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan bahan baku yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, mendekor kelas sesuai kesepakatan dan kondisi keuangan kas kelas. Pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, bagaimana mewujudkan pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, apa saja konsekuensi yang harus diterapkan jika lingkungan sekolahnya sudah mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak yang saya angkat adalah terwujudnya generasi yang cinta lingkungan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahan yang kami munculkan di sini yakni menciptakan lingkungan belajar di kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Agar dapat melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu Bagja? B. Buat pertanyaan. A. Ambil tindakan. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran berisi bagaimana memandu pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang ingin dijadikan pembelajaran. Gali mimpi di sini menjelaskan berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi dapat membantu transformasi utama menjadi nyata. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang kami munculkan, yakni apa yang harus saya lakukan agar dapat menciptakan pengembangan suasana belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid.
Daftar tindakan yang perlu kami sampaikan yang pertama, mencari solusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru agar kondisi kelas dan lingkungan sekolahnya membuat nyaman bagi anak-anak di dalamnya. Yang kedua, mengatur posisi tempat duduk siswa sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melakukan renovasi kelas dengan cara menambah unsur keindahan kelas. Yang keempat, mengecat dan menata kelas sehingga dapat mendukung pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik. Langkah Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini ada 2 pertanyaan yang saya munculkan. Yang pertama, aktivitas apa saja yang harus dilakukan supaya murid dalam belajar dapat merasa aman, nyaman, dan mendukung suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, siapakah guru di sekolah Anda yang patut dicontoh dalam pelaksanaan belajar yang telah berhasil menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid? Daftar tindakan yang kami munculkan di sini ada 4. Yang pertama, melakukan ice breaking untuk memfokuskan pikiran siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, memastikan tidak ada benda atau sampah atau hewan pengganggu yang nantinya akan membuat siswa gaduh karena merasa kurang nyaman. Yang ketiga, mengkondisikan siswa yang biasanya suka mengganggu temannya dengan membuat kesepakatan awal terlebih dahulu. Dan siapa saja guru di sekolah yang patut dicontoh, di antaranya di sini ada rekan-rekan saya yakni Ibu Nancy Agustina, Ibu Lasmiati, Pak Subagio, Pak Ipal Miansah, Pak Agus Triyono, dan masih banyak rekan-rekan yang lainnya. Metode Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Di gali mimpi ini ada 2 pertanyaan yang saya munculkan. Yang pertama, apa yang dapat saya lakukan supaya kelas yang ada di sekolah saya dapat memunculkan inspirasi bagi siswa yang ada di dalamnya? Yang kedua, bagaimana cara menciptakan suasana kompetisi kelas yang menantang untuk proses pembelajaran? Adapun daftar tindakan yang kami tuliskan di sini ada 3, yakni yang pertama mengupayakan cahaya yang masuk, ventilasi udara, warna dinding, dan sarana yang memenuhi syarat. Yang kedua, membuat pajangan yang inspiratif seperti tokoh-tokoh hebat, kalimat motivasi, hasil karya siswa, ataupun alat-alat peraga lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan strategi agar kompetisi yang terjadi di kelas berjalan dengan baik. Aturlah agar kompetisi tetap bisa diikuti oleh seluruh siswa dan menghasilkan juara gilir setiap waktu. Jadi, tidak melulu siswa yang itu-itu saja yang menerima juara setiap minggunya. Langkah Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Kami munculkan 3 pertanyaan. Yang pertama, langkah-langkah apa yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid? Pertanyaan kedua, apa langkah yang harus diberitahukan ke siswa supaya dapat senantiasa menjaga lingkungan kelasnya yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Yang ketiga, apa rencana penguatan yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang? Daftar tindakan yang kami munculkan ada 3. Yang pertama, berdiskusi dan mengambil kesepakatan dengan kepala sekolah dan rekan guru agar dapat membuat perubahan lingkungan kelas menjadi lebih nyaman untuk pembelajaran. Yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan kelasnya dan merawat benda-benda yang sudah ada dalam kelasnya. Bila perlu, berupaya untuk senantiasa membuat nilai lebih di kelasnya. Yang ketiga, mengupayakan semua kelas yang ada di sekolah menjadi kelas yang bernuansa, aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi.
Di sini saya menampilkan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab memonitor atau memantau agar suasana lingkungan belajar di sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa yang akan memulai terlebih dahulu untuk menciptakan suasana lingkungan belajar di kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Daftar tindakan yang kami sediakan yakni yang pertama, kepala sekolah, wali kelas, seluruh majelis guru, dan seluruh siswa masing-masing kelasnya. Yang kedua, saya akan terlebih dahulu memberikan contoh dan akan mengarahkan ke wali kelas dan ke siswa masing-masing kelas dan nantinya akan diikuti oleh seluruh majelis guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.